kalau misalnya kamu tuh ngerasa kamu itu player, I am the coach. Oke, pertanyaannya adalah apakah kamu akan menikah berikutnya? Berisik ya. Maaf ya, mungkin karena kayak cowok baru ya? No. Oke, batasnya sejauh apa? Beda berapa tahun dari kamu? Kan sekarang aku 49, almost 50. Maybe like 40 something. Oke. Kamu berapa sih umurnya? 42. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor, losing every chains into something real. I wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Tante Erni! Gila, Tante Erni apa kabar? Hey, baik. Kita Apa belum. kabar? Oh iya. Enggak, karena udah lama ketemu Tante Erni. Enggak, udah lama ketemu ya, 3 minggu yang lalu lah ya. Sebelum kita mulai, mau minum apa, mau makan nggak? Atau minum aja? Apa aja deh. Oke, minum aja. Minum aja ya. Oke, minum aja. Kamu mau yang manis-manis atau yang setengah manis? Jangan yang terlalu manis deh, di tengah-tengah aja. Tengah-tengah ya. Oke. Nah, itu boleh. Boleh, oke. Nice. Oke. Dingin ya? Dingin dong. Karena di luar lagi panas sekali. Yes. Aduh. Kita dingin sekarang. Bentar ya. Ya ampun, Tante Erni ini kedua kalinya datang ke PWK. Iya, tapi aku bertemu dengan orang yang berbeda. Iya, betul. Dulu sama Pras Teguh, sekarang sama aku. Sekarang sama kan? kamu. Iya. Apa kabar, Gofar? Baik. 3 minggu lalu dia datang ke Warkop Polim, kita nongkrong sama Ina ya. Iya malam dong. Ya. Ina Panas-panasan loh. Ina tuh kayak kembaran aku. Di mana ada aku ada dia. Oh gitu. Gitu. Setiap konten juga ada Ina. Selalu. Oke. Selalu. Oke. Jadi udah CS udah CS bestie. Sedekat Bestie apa for kamu life. sama Ina? Dia itu udah ibaratnya kayak apa ya? Teman tapi rasa saudara. Gitu. Oh gitu. Kalau Karena aku, kita- kalau aku Kamu teman tapi rasa apa ya? teman. Aku agak Teman. takut ngomongnya, takut salah. Teman. Sekarang nggak ada yang marah lagi kan? Apa? Ya. No. Aku tuh selalu menjaga hati seseorang loh kalau ngomong. Tapi sekarang gila kita tuh punya cerita sama Tante Erni ya. Gue tuh udah lama gak bikin podcast nih, setelah sekian lama. Akhirnya gue bikin podcast lagi karena ini cerita Tante Erni tuh kayaknya menarik ya. Itu gak sampai berapa jam aku take down ya. Iya. Tapi kan karena kita ada sesuatu lah ya. Sorry ya. No, waktu, oke. waktu itu emang agak-agak gimana ya. Iya, Pagi-pagi nggak apa-apa. subuh aku harus Nggak telepon apa-apa. kamu kan. Tolong dong take down, tolong dong. Iya. Tapi kan Iya. semua aman-aman aja. Sekarang udah aman, alhamdulillah. Hubungan sama mantan suami juga baik. Udah baik Iya, akhirnya. betul. Setelah melalui proses, Iya. memang kayaknya harus berproses ya. Segala Iya. sesuatu itu memang harus berproses. Dan sekarang aku ada di posisi di mana sekarang kita udah kayak bestie aja. Oke, co-parenting. Iya, karena just for the sake of our kids. Jadi emang kita harus menurunkan ego masing-masing. Jadi sekarang hubungannya baik aja. Oke. Karena buat anak-anak gitu. Gimana co-parenting yang ideal menurut kamu? Menurut aku yang kayak sekarang ini udah ideal banget sih. Oke. Dimana maksudnya kita itu sama-sama menghargai. Ya. Kalau kayak aku menghargai, oke, sekarang dia punya kehidupan yang baru. Ya. Aku juga punya kehidupan yang baru. Ha-ha. Tapi kita tetap harus selalu saling sama-sama untuk anak-anak. Oke. Gitu. Ada hari-hari tertentu gak sih anak-anak sama
suami gitu, mantan suami sorry? Enggak, 100% sama aku sih anak-anak. Mereka emang sama aku, tapi aku secara rutin memang selalu kayak ngasih update. Kalau misalnya ada apa-apa sama anak-anak, pasti aku akan melibatkan bapaknya. Komunikasi masih jalan dong, terus dong? Pasti, masih. Kadang-kadang kan kalau misalnya dedinya mau ketemu sama anaknya kan harus lewat aku. Kayak misalnya aku ini ya mau ketemu sama Rafa, karena kan yang dua udah di Australia. Iya, udah besar-besar juga. Udah besar-besar. Iya. Terus yang satu masih sama aku. Kalau dia mau ngajak makan ya udah, aku siapin. Oke. Nanti berarti kamu bisa jemput. Kadang-kadang pas kalau jemput ya aku ketemu juga, kayak nganterin. Pernah ngopi-ngopi nggak sih sama mantan? Iya dong, iya. Ya udah sekarang kita ngopi berdua. Ya? Oke. Alright. Waduh, gelas babeh-babeh ya. Makasih. Gue nggak tahu apa ini ya, apa konsepnya dari kru-kru ini biasanya. Iya. Dikasih gelas yang kecil-kecil loh. Kenapa hari ini dikasih gelas yang gede? Apa yang buat jadi gede begini? Nggak tahu, mungkin biar nggak nambah-nambah lagi kali. Oh, mungkin. Iya, bisa kecil loh. Yeah. Kayak cangkir apa? Ini kok gelasnya Cheers besar dulu sekali. lah. Iya, Cheers. kopi. Kopi. Kenapa kopi cheers? Tapi kita sedikit flashback sama masa lalu kita. Pertama kali ketemu itu pas pandemi. Yes. Iya. Entah kenapa. Kamu DM aku kan? Iya sih. Kamu DM aku kan? Itu betul. Waktu itu, ya, itu betul. Karena gue melihat di explore gue kok kenapa dia terus gitu kan. Pasti aku nggak pernah nge-like loh. Nge-save sering. Oh tiba-tiba hi my name is Ernie terus gitu kan. Oke, terus akhirnya dulu karena pandemi kita podcastnya lewat Zoom. Iya. Dan ini kayaknya lucu nih kalau ngobrol sama Tante Ernie gitu kan lewat Zoom gitu. Akhirnya kita sepakat untuk Zoom dan besoknya tiba-tiba viral. Itu tuh aku waktu itu masih zamannya masih sama mantan suami ya. Iya. Aku masih tidur tuh paginya. Iya. Terus dia yang bangunin aku tuh. Tahu gak sih? Aku tuh baca kamu tuh sekarang ada semuanya di mana-mana. Kamu ada di detik.com, ada di mana. Gara-gara podcast kita waktu itu. Ada kali belasan media yang DM yang nge-reach aku tuh untuk kayak kenapa sama Tante Ernie boleh ngobrol nggak gitu. Ya karena menarik aja gitu. Jadi kayak ya udah mengundang Tante Ernie gitu untuk bikin podcast lewat Zoom. Iya. Saat itu ya. Iya. Tuh rame banget sampai pada akhirnya tercetuslah istilah pemersatu bangsa, Tante Pemersatu Bangsa. Iya, itu dari netizen awalnya. Netizen lah, nggak Yeah. mungkin lah aku yang kayak meng-announce diri sendiri kalau kayak aku adalah Tante Pemersatu Bangsa, nggak mungkin lah. Gila nih gue. Tapi kalau misalnya kamu proklaim itu sih kayaknya wajar-wajar aja sih. Enggak sih, tapi sampai sekarang kayak banyak ya kayak setiap orang yang aku lihat kayak di Instagram atau di TikTok atau dimanapun itu yang kayak mengklaim dirinya sebagai pemersatu bangsa. Gimana tahta pemersatu bangsa pengen direbut sama banyak orang, gimana perasaanmu? Ya gimana ya, karena aku ngerasa itu tuh tahta itu bukan sesuatu yang memang aku cari, tapi karena memang tiba-tiba karena orang-orang netizen waktu itu yang mengklaim nama seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang aku ngaku ya silakan aja. Oh, aku sih enggak kayak apa ya? Siapa lo? Enggak lah. Enggak segila itu aku. Tapi gak apa-apa kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku. Karena banyak banget loh di TikTok, di Instagram kayak yang self claim pemersatu bangsa tuh banyak banget. Tapi lucunya kalau kamu perhatiin, kalau orang yang mengaku pemersatu bangsa, kamu bisa perhatiin nggak apa sih yang kira-kira similar sama aku? Apa coba? Pasti apa coba? Aku mau ngomong gini tapi takut dipotong di TikTok ya guys. Karena mungkin artsy ya, art ya, gitu, maksudnya kayak fotonya
diafragma dan exposure-nya tuh memang pas. White balance-nya tuh sempurna gitu. Jadi kayak secara sinematik itu bagus sekali gitu. Jadi mungkin karena itu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak direbut. masalah lah kalau memang mungkin seseorang itu merasa oh ya gue cukup pantas untuk disebut sebagai seorang pemersatu bangsa, ya silakan aja. Iya. Iyalah, Iya. itu kan nggak ada patennya. Betul. Gitu loh. Dan suatu ketika abis dari podcast itu kita sering ketemu Iya. dan pada akhirnya kamu gabung di manajemen. Iya, aku tuh kayak udah best friend banget sama kamu. Tapi emang iya. Aku bisa akuin ya dari awal, dimana aku tuh orang yang kayak zero, nggak tahu segala macam yang berhubungan dengan sosial media dan segala macam. Aku kan kayak kebetulan aja. Aku masukin foto terus tiba-tiba diundang podcast sama kamu terus boom. Kan nggak pernah berpikir bakalan kayak begitu. Dan aku tuh banyak banget belajar dari kamu sebenarnya. Tapi serunya adalah kalau gue melihatnya gini, teman-teman nih. Kenapa gue akhirnya kayak Tante Erni yuk gabung sama manajemen gue, karena sebelum itu tuh belum pernah bikin manajemen. Kamu orang pertama yang aku manajemenin. Aku first talent dong. First talent, pokoknya first semuanya lah. Nah, kenapa melihat Tante Erni ini punya potensi yang sangat besar ya? Nggak, maksudnya ada lagi nih. Nggak gini. Kalau udah ngomongin besar tuh selalu. Di umur-umuran Tante Erni itu tuh banyak banget talent-talent yang lain. Tapi pangsa pasarnya jarang yang anak muda. Aku melihatnya tuh kayak ini bisa banget nih. Gimana caranya yang demografi di sosmednya Tante Erni itu harus yang anak kuliahan. Akhirnya kita bikin tuh. Ya enggak, foto-foto coba deh kamu pakai Vans. Iya, itu kan ide kamu. Pakai kaos band gitu-gitu. Coba kamu ceritain soal ini ABCD dan itu works. Banyak banget yang bahkan gak cuma anak kuliahan, anak SMA juga. Iya. Tapi kadang-kadang tuh aku suka kayak mikir yang, aduh mereka tuh seumuran anak-anakku loh. Iya, tapi kan idola MILF ya. Mom, I like to follow. Karena kalau di Instagram tuh Mom, I like to follow. Gue mau follow dia deh, Tante Erni, ya udah deh gue follow gitu kan. Ya udah, emang ya wajar aja kalau menurut aku sih ya. Nah, tapi untuk orang yang seumuran kamu, itu tuh yang fansnya anak muda tuh jarang sekali. Kalau fans ibu-ibu, bapak-bapak banyak banget. Tapi kamu bisa nge-reach yang namanya om-om, bapak-bapak, sampai bahkan anak muda banget, sampai SMA. Dan menurut aku itu sebuah fenomena. Kenapa kira-kira mereka itu mau memfollow orang-orang seumuran aku gini ya? Menurut kamu gimana? Itu karena fotonya bagus. Tapi beneran deh. Orang-orang banyak yang nggak nyangka loh kalau dulu foto-foto Tante Erni itu sering banget difotoin sama mantan suaminya. Iya. Karena emang gak marah ya suaminya gini-gini, padahal difotoin sama Enggak, karena Om Irwan, kan? waktu itu awalnya juga dia itu kan nggak pernah berpikir kalau bakalan jadi seperti ini. Cuma kayak kalau lagi liburan, ya sayang lah ya kalau melewatkan liburan tanpa suatu foto. Aku cuma kayak mau mengcapture memori di situ. Ya udah, Dad, kamu bisa nggak sih fotoin aku gitu? Ya udah, aku foto gitu aja. Sebenarnya nggak pernah yang kayak memang merencanakan kalau kayaknya foto ini bakalan bisa mengundang apa gitu loh dari orang-orang yang melihat. Enggak, cuma sekedar masukin foto aja sebenarnya. Tapi nggak tahu jadi sebuah fenomena baru di sosmed ya. Dan aku nggak tahu kenapa kayaknya anak-anak muda itu kok ternyata suka ya sama perempuan yang lebih mature, umurnya lebih jauh. Aku juga nggak tahu itu tuh kenapa begitu. Sebenarnya gue tahu alasannya, guys. Karena mungkin dia gini, anak-anak Gen Z sekarang itu tuh suka terlihat lebih tua dibandingkan teman-temannya di tongkrongan. Dari knowledge, dari apa segala macam gitu. Contoh kayak podcast aku yang Green Boys itu kan bahasanya kan tongkrongan aku pada tahun itu 90-an. Tapi ternyata dari segi demografi banyak banget anak-anak SMA yang dengerin. Pertama karena mereka pengen tahu, oh kalau orang
umur 40-an ke atas tuh ngomongin apa sih? Oke. Dulu tuh kayak pergaulan tuh seperti apa sih kayak gitu. Jadi lebih suka yang kayak gitu. Nah mungkin itu jawabannya kali ya. Nah Maybe. sekarang di sosmed kamu secara demografi yang paling besar umur berapa? 25, 35? Iya, mungkin sekitar gitu. Ya kan? 25, 35 itu sekitar mungkin 50%-nya lah. Banyakan cowok cewek? Cowok lah. Berapa persen? Mungkin 95%. Ih sama 90% cowok. Oh, kamu juga digilain laki-laki? Iya maksudnya karena aku otomotif. Oke. Iya, Karena aku apa ya? laki-laki. Karena kalau aku apa ya? Karena artsy. Itu lagi. Jawabannya itu lagi. Ya karena mungkin ya karena kamu kan bentukannya udah catchy sekali gitu kan. Jadi secara look memang udah likable lah untuk di-like gitu. Likeable dan saveable. Kenapa sih? Aku tuh juga ngeliat ya, kan karena aku ngeliatin dari insight-nya. Banyak banget kayak misalnya aku posting foto, terus bisa kayak ada yang nge-save gitu ya kayak Banyak gitu. banyak banget, 20.000, 30.000 orang. Aku kadang mikir, ini ngapain sih mereka Ya buat nge-save bahan foto? lah. Nggak maksudnya bahan. Kadang-kadang kalau misalnya mau foto itu tuh, kita tuh butuh referensi. Oh ini cahayanya bagus, oh ini bagus, kayak gini-gini gitu. Bukan kameranya tuh sempurna gitu kan. Nggak yang overexposure gitu-gitu. Jadi buat pertimbangan buat foto aja mungkin. Kayaknya kebanyakan yang nge-save penyuka fotografi deh. Oke. Ya, bisa jadi. Ya, gitu. Jadi kayak dari segi artsy. Tapi kontennya sekarang lebih bervariatif menurut gue ya. Tante Ere tuh udah banyak bikin reels Itu yang karena kenapa? lucu-lucuan. Karena kenapa coba? Kayak itu kenapa aku bikin kayak gitu? Satu ilmu yang pernah kamu share ke aku adalah, ingat gak sih kamu ngomong gini, kamu itu kalau bikin sesuatu, itu bikin sesuatu yang kamu suka. Jangan mikirin nanti orang lain itu bakalan suka apa enggak sama konten kamu. Pernah kamu ngomong kayak gitu ke aku? Itu lagi mabuk apa enggak ya? Enggak, itu sadar. Oh, okay. Jadi maksudnya kamu bilang ke aku kalau kayak kamu ngejalanin sesuatu itu harus yang sesuai sama passion kamu, yang kamu sukanya seperti apa. Masalah nanti orang suka apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting kalau kamu ngelakuin itu, kamu happy aja. Dan ternyata setelah kayak aku lewatin nih segala macam foto ya, kalau kayak foto-foto. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka foto karena memang mungkin basicnya aku kan bukan model. Jadi kayak foto itu kan dulu cuma begitu aja karena emang kemana terus di foto, kemana di foto. Tapi sebenarnya aku bukan yang kalau dibilang kayak ayo yuk, kadang-kadang banyak ya yang ngajakin aku kayak fotografer yang udah ternama segala macam, terus kayak yuk kita bikin konten. Nggak mau karena aku ngerasa kayak I'm not a model. Gue bukan model. Maksudnya aku juga kalau kayak disuruh pose-pose yang ayo dong pose kayak seksi. Model gitu. Pose seksi nggak bisa. Pose seksi kayak apa? Gue nggak ngerti pose seksi maksud lu kayak gimana. Tapi kamu diem aja udah seksi kok menurutku ya. Masa sih? Itu yang nggak bisa dibantah sama orang-orang. Iya. Kamu nggak perlu effort untuk terlihat seksi. Karena banyak banget orang yang trying to be sexy, trying too hard to be sexy. Iya, kita bisa tahu lah. Yang seperti jangan sampai. Betul. Iya, betul. Oke. Tapi ada orang yang effortless aja gitu. Dari pembawaannya dari biasa itu udah terlihat seksi dan itu gift. Oh iya, alhamdulillah. Iya, dan kamu punya gift itu lah. Iya. Syukur. Nah makanya aku sekarang ini kenapa kontennya itu berubah jadi kayak yang ya udah reels lucu-lucu karena pas aku ngejalanin kayak yang lebih seneng, lebih happy. Maksudnya kayak setiap kali tim aku itu ngomong yuk kita bikin kayak gini yuk, aku kayak ngerasa ngejalaninnya tuh kayak seru aja gitu sambil ketawa-ketawa sambil ini. Which is aku nggak kasih effort yang lebih tapi aku happy ngejalaninnya. Oke. So that's it. Dan sudah ada apa? Yang langganan tiap bulan ya kamu ya? Apa sih bilang? Subscription. Subscriber. Iya. Subscription itulah. Kalau mau ngomongin soal itu sebenarnya ada story sih di balik itu. Kenapa? Perlu diomongin nggak ya? Ya boleh deh. Oke. Sama kamu boleh lah. Iya. Awalnya itu kan memang konten itu tuh dibuat kayak eksklusif aja ya buat orang yang berlangganan. Which is aku tahu
orang-orang tuh biasanya apa sih yang diinginin dari seorang Ernie? Mereka itu kebanyakan pengennya ngelihat aku yang tampilnya itu seksi, ya kan? Cuma setelah beriringnya waktu itu sempat sih sampai aku tuh bikin kayak nanti nih kalau udah kita nge-reach sampai sekian subscriber, aku bakalan gini. Tapi nggak pernah tahu yang terjadi setelah itu. Konten-konten aku tuh sering yang kayak ternyata subscriber itu aku pikir kan kalau udah subscriber ya udah subscriber aja yang bisa ngelihat. Ternyata orang tuh bisa jadi subscriber aku, tapi dengan maksud mereka itu cuma ngambil foto-foto aku, video aku, sama dia dibuat lagi dijual di kontennya mereka. Oh bisa? Bisa. Loh, kalau subscribe itu tuh kita bisa nge-save? Ternyata bisa. Aku pun tadinya mikirnya kayaknya nggak bisa gitu loh. Maksudnya kayak Instagram itu memang kayak udah menjaga lah ya, memprotek kayak orang. Ya udah ini orang kalau yang konten kreator yang udah bikin kayak begitu, orang nggak bisa sembarangan. Ya, biasanya kalau di beberapa aplikasi tuh kalau di screen video recording gitu kan hitam. Iya. Ini ternyata enggak. Jadi banyak orang yang berlangganan di situ dengan tujuan untuk kayak ngambil kontennya, terus mereka itu akan posting lagi di account mereka sendiri untuk dijual. Jadi re-uploader lah ya. Gitu. Jadi setelah itu aku kayak agak langsung ngerem kayak yang males lah ya. Kok kayak orang gampang-gampang banget, kita yang susah payah bikinnya, pakai effort segala macam. Ternyata mereka cuma tinggal ngambil, dijual, laku juga. Dan viewernya juga banyak. Heran selalu laku ya. Udah gitu banyak banget kan pasti juga. Laku sih. Ya. Dan juga kayak banyak kan kayak akun-akun yang palsu, tapi kayak mengatasnamakan aku gitu. Kamu berapa kali report tuh sering di story kan? Iya. Ini palsu, viewernya udah followernya udah banyak banget. Ada yang 250.000 dan 300.000 dan mereka itu bisa jual kayak konten judi segala macam. Which is kamu tahu dari awal aku nggak pernah mau yang namanya aku kan pernah bilang sama kamu, aku nggak mau yang namanya judi, aku nggak mau. Terus yang berhubungan dengan kayak yang terlalu esek-esek kayak. Nah, banyak banget yang ngedit foto atau video jadi mukanya Tante Ernie itu. Itu sebenarnya Tante Ernie tuh nggak pernah kayak gitu. Jadi itu banyak banget yang buatan. Iya. Apalagi sekarang udah ada AI. Serem. Aku ada tuh foto aku. Aku posting udah agak lama. Terus aku cuma pakai baju biasa, dress ketat gitu. Terus aku lihat ternyata dia posting udah pakai bikini dong. Oh ya? Sementara aku sendiri aja nggak pernah berani posting pakai bikini. Enggak. Di mana tuh lihat ya? Aku mau report. Iya. Nggak bisa tuh kayak gitu loh. Harus di-report. Tenang. Tapi gila kan? Maksudnya jadi kayak setelah itu aku langsung kayak ngerem kayak udahlah enggak lah. Oke. Aku pernah ngelihat kamu ngomongin soal bikini. Kamu pernah pakai swimsuit di kolam renang dan tuh jadi banyak perdebatan orang-orang. Padahal kan itu kan di kolam renang ya. Iya itu dia. Ya masa lu pakai baju zirah, lu mau perang di kolam renang. Di kolam renang ya harfiahnya ya pakai baju renang dong. Dan kadang-kadang yang bikin aku suka agak kesel adalah gini. Kenapa sih? Kayaknya banyak banget deh konten di Instagram orang itu pakai bikini, tapi mereka nggak pernah kayak dapet hujatan apapun gitu, nggak pernah yang kenapa aku gitu loh. Sementara aku kan kayak lagi yang namanya di Bali, terus di pantai. Iya masa aku pakai baju yang berjuntai gitu kan nggak mungkin juga. Betul, kayak pakai kayak kostum. gitu. Tapi kayaknya orang tuh selalu kayak ngelihat terlalu kayak gitu loh. Padahal aku memakai itu di tempat yang pas. Semestinya. Di waktu yang pas gitu. Tapi selalu salah aja. Pernah riset nggak kenapa kamu bisa dihujat dengan foto yang harusnya di pantai pakai baju pantai? Nggak ngerti juga, mungkin ada yang salah dengan. Mereka pengennya kamu pakai baju barong kali, barong Bali gitu kan. Mungkin ya. Kayaknya salah aja. Aku tuh pakai baju apa aja tuh salah aja sih. Tahu kenapa ya orang-orang ya? Tapi sekarang aku nggak peduli lagi. Oh, ya udah jadi kamu aja gitu. Enggak, karena dulu awal-awal inget nggak sih? Waktu pertama aku kali. Wah, ini orang overthinkingnya parah luar biasa. Parah. Bisa jam 12 malam. Ini aku salah nggak ya gini. Kalau ada orang yang bisa dibilang siapa sih yang paling ngerti aku, kamu. Aku tuh dari dulu kan selalu kayak yang curhat ya. Maksudnya
aku melihat kamu itu sebagai seseorang yang memang udah punya pengalaman yang lebih dibanding aku di dunia sosial media lah sebelum aku. Jadi banyak kan aku belajar sesuatu dari kamu. Semua aku share ke kamu gitu kan. Dulu awal-awalnya kayak aku selalu overthinking yang kayak wah gue setelah kayak gini bakalan begini-begini nih. Ya kan sempet aku yang bilang gila aku nangis nih setelah aku ngelihat komen-komennya kayak gini. Tapi not anymore. Enggak, sekarang udah yang kayak ya udahlah. Good. Yeah. Itu emang harus kayak gitu. Iya. Aku ingat banget ya. Aku lagi baru nyampe airport di luar kota, kamu tuh telepon dan overthinkingnya tuh luar biasa. Tapi kan yang juga sahabatnya nggak bisa ngejudge karena memang dia lagi butuh orang yang memang buat curhat gitu, bukan orang buat dijudge gitu kan. Jadi aku dengerin dan aku kayak udah lu lakuin ini ABCD udah gitu aja udah, gitu. Dan Tante Erni tuh lumayan orang yang sangat overthinking gitu kan. Banget. Iya. Ini salah nggak ya? Itu salah nggak ya? Ini salah nggak ya? Tapi gitu. enggak, sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang aku kayak mikir gini ya. Kita itu cuma bisa mengontrol sesuatu itu dari kita sendiri, bukan orang lain. Di luar itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, nggak usah lo pikirin. Sekarang aku udah mikir, makanya sekarang aku kayak lebih damai dan lebih happy aja karena aku udah mikir ya terserah lah. Kalau orang yang udah benci dari awal sama kamu mau buktiin apapun, mereka nggak akan percaya. Tapi kalau orang yang udah dari awal suka sama kamu nggak perlu buktiin apa-apa. Mereka tidak butuh validasi apa-apa. Karena aku mikir ya udahlah. Sekarang kalau orang mau menghujat, orang mau ngomongin apa, orang mau berkata jelek apapun tentang kamu, itu tentang masalah kayak kamu meresponsnya aja. Jadi kayak yang ya udahlah, gue ngeresponnya oke, gue dengar orang ngomong apa, tapi itu tidak akan mempengaruhi mood aku. Kalau dulu kan kayak kalau dulu kan kayak langsung sedih, langsung nangis, langsung kayak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang ya terserah lah orang mau ngomong apa, biarkan mereka bicara. Tante Erni nih ya, moodnya bisa gini. Zeng. Dia tahu banget ya. Kamu tuh emang tahu banget sih. Jadi kalau misalnya ada orang baru ketemu kamu, udah pasti kayak ini orang apaan sih? Tapi kalau ada orang mengerti, kayak Erni just being Erni aja udah, gitu kan. Dan satu hal yang aku dapat dari pelajaran kehidupan ya, yang kamu juga mungkin dapat itu adalah pada akhirnya kita tuh tidak perlu fokus sama orang yang benci sama kita. Betul. Kenapa lu bisa benci sama gua? Gua harus gimana ya biar lu nggak benci sama gua? Tapi pada akhirnya kita sampai ke satu fase di mana ya gua harus support orang-orang yang memang suka dan sayang sama gua. Gitu. Itu yang the most important thing. Energinya itu lebih terhemat kalau kita melakukan sesuatu untuk orang yang suka sama kita, bukan yang benci sama kita. Betul. Biarkan aja, kalau yang benci ya benci lah. Dan satu hal ya, Erni ini adalah salah satu sosok dia yang nge-reach pertama ketika gue lagi ada masalah berat banget. Kita selalu kayak begitu kan. Kamu pun begitu. Saat aku ada masalah, yang kayaknya pertama nge-reach aku tuh ya kamu juga. Karena gue ingat banget ya teman-teman nih ya, Erni tuh ketika gue lagi ada masalah, lagi down, dia orang pertama, salah satu orang pertama, mungkin ya hari pertama dia nge-reach lah. Dia bilang, aku dan suami gini, kamu butuh lawyer yang paling bagus gak? Kami bisa menyiapkan untuk kamu, Gofar. Aku bilang kayak, enggak, aku bisa sendiri dulu ya Tante gitu. Nanti kalau gak kuat nanti mungkin gua akan ke lu gitu kan. Itu luar biasa lu ya, ada tepuk tangan buat ini dong. CS gua ini bro. Karena kamu juga gitu. Saat aku waktu itu lagi yang benar-benar down banget, aku tuh tipikal orang yang apa ya, nggak mau oversharing. Kayak kalau lagi ada masalah, kamu bisa ngecek sendiri lah sama orang-orang terdekat aku. Contoh sama Ina. Kayak kalau aku ada masalah, aku tuh orangnya nggak bisa yang sharing gitu, nggak mau yang kayak ngomong gitu. Aku tuh lebih milih untuk ya udah gue tahan sendiri, gue diem, gue kurung diri, diem aja, nggak mau ngomong sama siapapun. Modelnya kayak gitu. Jadi orang-orang tertentu aja yang aku biarin mereka itu untuk masuk lebih jauh gitu. Salah satunya mungkin kamu ya. Kayak waktu apa yang terjadi di kehidupan aku, kamu tahu banget lah. Kamu coba nge-reach out aku. Dan iya, aku tuh orangnya sangat pemilih banget untuk menceritakan hal yang private. Iya. Private banget modelnya. Betul. Aku nggak mau oversharing soal masalah kesusahan aku, ataupun
masalah yang berhubungan dengan asmara. Iya. Kayaknya tuh berhubungan asmara tuh Gue tahu semua lagi. aku tuh ya udahlah, disimpan sendiri aja. Iya dong. Disimpan sendiri, disimpan sendiri. Biarkan yang rahasia itu tuh akan menjadi rahasia dan semakin unik ketika biarkan tetap menjadi rahasia udah. Betul. Iya, bukan diumbar. Tapi kita sama-sama tahu dong. Wah, gua nih ya kalau gue putus atau berantem gede, Ernie lagi yang gue ceritain gitu. Gue telepon malam-malam, Tapi lucu ya, Iya. kenapa kita berdua itu selalu kayak gitu? Maksudnya kayak aku pun kalau kayak punya masalah yang berhubungan sama aku, itu kayak yang ngeklik pertama tuh, aku harus cerita nih sama Gofar nih, aku harus cerita nih. Kamu tahu gak kenapa aku cerita sama kamu? Karena kamu tuh rasional. Kamu perempuan dan rasional. Jadi ketika aku udah masalah sama perempuan, kamu tuh perempuan yang rasional banget. Bukan yang everything's gonna be alright. Karena itu bullshit ya. Itu rasional banget. Jadi ketika gue udah masalah sama entah itu putus atau segala macam, gue cerita dia tuh rasional sekali. Jadi masukannya tuh masuk. Yeah. Dan karena bukan aku mau kepo juga ya sama kehidupan kamu, tapi kadang kan ya aku ngeliat lah kayak di Instagram begitu, kayak aku tuh orangnya sangat gini, bisa menjaga banget batasan. Iya. Sedekat apapun nah ya aku sama kamu, begitu aku tahu kayak oh ya dia ini sekarang lagi ada pacar nih gitu, pasti aku akan menjauh karena aku tuh nggak mau yang membuat jadi masalah gitu loh buat kamu. Jadi aku akan mundur gitu. Okay. Tapi aku kayak mengamati dari jauh aja sih. Kamu baik-baik aja apa enggak gitu. Iya. Tapi once aku tahu begitu yang kayak ada begitu. Ada announcement kalau kayak kita putus. No, aku langsung kayak gue harus ngomong nih. Kan aku langsung ya kamu kan kayak nanya are you okay? Kalau gue lagi punya pacar dia jarang WhatsApp ya. Nggak mau lah. Dia jarang WhatsApp ya. Tahu diri lah aku lah. Tapi begitu aku tahu kayak yang something happened to you, baru I will reach out to you, right? Are you okay, man? Ya kan aku begitu akan nanya, yang gimana nih? Itu uniknya hubungan kita ya. Tapi aku mau nanya sama kamu, menurut kamu nih, mungkin nggak sih antara laki-laki dan perempuan dewasa itu pure berteman yang emang berteman aja tanpa ada rasa sesuatu? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi dalam hidup aku tuh sangat jarang terjadi. Iya, mungkin. Tapi sangat jarang terjadi lah. Kalaupun terjadi pun itu terbatas. Dalam artian cerita-cerita yang akan diceritakan itu akan terfilter. Karena tidak akan, nggak tahu ya, aku mengurangi yang deep talk karena takutnya terjadi sesuatu lah. Gitu. Mungkin aja tapi. Mungkin ya. Aja. Kalau kamu gimana? Agak susah sih kalau menurut aku ya. Pasti ada rasa. Pasti antara kedua itu salah satu pihak pasti akan merasa, maksudnya suka gitu. Iya, mungkin bukan suka, tapi karena mungkin karena seringnya berisik. Maaf ya, mungkin karena kayak cowok baru ya. No. Kamu kan selalu tahu dong. Kamu kan selalu tahu. Iya. Aku nggak sharing kemana-mana, tapi kalau sama teman terdekat ya pasti ini lah. Susah ya. Itu keluar. Itu ngomongin toxic relationship itu juga satu cerita yang bakalan bisa panjang sih kalau kita bahas. Tunggu deh. Ya. Abis dari kisah kamu udah pisah sama mantan suami gitu kan, gue yakin banget sih banyak orang nge-reach dia nih. Hai, apa kabar? Mau jalan yuk gitu kan. Banyak banget dong. Banyak. Banyak yang menawarkan segala sesuatu lah. Maksudnya ya macam-macam lah. Yang kayak paling gila ada tawaran apa yang terjadi? Sama. Yang kayak kita kan nggak nyebutin nama ya. Iya nggak nyebutin nama dong. Kalau kayak kamu mau nggak sih kayak jadi kayak istri kedua? Bukan istri kedua, dia nggak ngarep juga untuk jadi istri kedua. Tapi maksudnya kayak yang kamu tuh jadi tempat singgahan aku. Selain itu, aku bersedia untuk menghidupi kamu
dan memberikan apa yang kamu perlukan tanpa kamu harus kerja gitu. Dia nyebutin nominal gak? Dia bilangnya kayak gini, kamu tinggal nyebutin aja kamu maunya nominalnya berapa. Wow. Gitu. Terus ketemu orang-orang kayak gitu tuh kamu nyikapinnya gimana? Nggak mau karena kalau aku tuh orangnya kan modelnya bucinan kan, kamu tahu aku bucinan banget. Di parah sih bucinan. Bucinan. Parah banget. Jadi aku tuh kalau kayak udah sayang sama orang, aku tuh nggak akan ngelihat kayak nilai-nilai materi gitu, nggak akan. Kalau misalnya kayak merasa bisa bikin aku nyaman dan bisa bikin aku bahagia, tenang gitu, aku nggak perlu yang kayak gitu, Nih guys, juga. bucinnya dia, kalau dia udah bucin, melebihi FBI. Ada drone di mana-mana tuh. Yes, Kan? yes. Iya, karena kamu kan menjaga pasangan kamu banget. Iya. Iya. Dan kadang-kadang sulitnya dari seseorang yang bucin adalah dia itu kadang-kadang suka tidak bisa melihat rasional hubungannya itu. Kadang-kadang harus kayak terjebak di dalam satu hubungan yang memang dari awal sebenarnya udah tahu kalau kayaknya ini kayaknya toxic relationship deh, tapi nggak bisa berhenti. Tunggu deh. Yang namanya toxic relationship kan orang kebanyakan tuh nggak sadar ya. Exactly. Kita tuh berada di lingkaran Yes. setan yang akhirnya ini gue nggak tahu toxic apa enggak ya. Tapi kita dalam tanda kutip tuh ketagihan sama lingkaran setan ini gitu. Sebenarnya tahu, deep down inside your heart, lu tahu, pasti tahu. Kayak aku pun ngelewatin kayak gitu, aku tahu dari awal kayak ini this is not right for me. Tapi kayak yang udah karena kita itu udah apa ya, terbawa arus kayak ada honeymoon phase, ada butterfly effect, di kayak perut-perut kayak gitu ya. Kayaknya tuh dia tuh ini banget deh buat gue. Sampai kita tuh kadang-kadang udah ngelewatin boundariesnya kita. Tapi sekarang udah nggak lagi sih. Udah nggak mau lagi. Aku kayak gitu. Stop. Definisi toxic relationship bagi Tante Erni itu apa? Hubungan dimana sebenarnya kamu itu udah tahu kalau ini this is not right for you. Apa yang menyebabkan ini nggak tepat buat kita? Iya, banyak lah hal yang bisa kita ambil sebenarnya, kayak misalnya dari awal udah tahu nih ini orang bukan seseorang yang bisa memegang komitmen misalnya. Oke. Tapi karena mungkin udah kebawa bucin itu tadi, kita itu kayak yang ya udahlah nggak apa-apa lah, kali ini mungkin nanti dia bisa berubah kayak gitu-gitu loh. Yang kayak gitu-gitu yang itu lama fasenya. Dan lama banget kayak bolak-balik, udah mau off, mau mundur, terus kayak dia datang lagi, nggak bisa aja. Pernah ketemu orang kayak gitu? Pernah. Keluar gimana? Keluarnya akhirnya dengan kesadaran sendiri. Harus kamu yang sadar sendiri kalau Ini kayak narkoba ya? Exactly, itu kayak addiction sebenarnya, kayak addiction. Iya. Lu mau direhab di tempat manapun, kalau dari diri lu nggak mau berubah ya udah gitu. Nggak bisa. Sampai akhirnya kamu sendiri yang memutuskan kalau this is enough, udah nggak mau lagi. Oke, ini mungkin teman-teman yang masih terjebak dalam toxic relationship, ada tips and trick buat kamu nggak, buat mereka nih? Harus cinta sama diri sendiri duluan sebelum cinta sama orang lain. Aduh, bener lagi. Iya lagi. Itu sih, itu Yeah. kuncinya. Kalau kayak kita itu udah lebih mengedepankan self love, kayak lu harus cinta sama diri lu sendiri sebelum lu mencintai orang lain. Itu akhirnya kita itu bisa akhirnya keluar dari situ. Karena kayaknya kadang-kadang kita itu kayak merelakan diri kita itu untuk disakitin orang lain, karena kita tuh terlalu cinta sama orang itu. Jadi kayak batasannya misalnya nih, gue sebenarnya batasannya di sini nih. Tapi karena udah cinta sama orang itu, dia udah ngelewatin itu, tapi kayak yang ya udahlah, nggak apa-apa lah. Aduh, Mungkin nanti dia bisa berubah, mungkin nanti dia bisa berubah. Itu sulit. Dan bolak-balik akan begitu terus. Saya pernah mengalaminya. Iya, aku tahu itu. Saya juga kok. Tapi akhirnya ya at some point kamu tuh bakalan ngomong kayak yang enggak lah, nggak mau lah. Gue nggak mau digituin lagi. Gue lebih cinta sama diri gue sendiri. Gue nggak mau ngebiarin orang lain itu bisa menyakitin lu dan lu membiarkan itu terjadi. Kalau kita udah kayak yang paling harus gue cintain adalah diri gue sendiri sebelum orang lain.
itu akhirnya kamu bisa yang kayak no. Jadi dari awal udah set boundariesnya tuh udah kencang banget, udah yang enggak, no. Menarik sekali. Buat cewek-cewek di sini yang lagi nonton, gimana caranya dari awal biar kita tidak terjebak dalam toxic relationship atau kayak buaya-buaya, omongan buaya gitu lah. Gimana? Sebenarnya udah dari awal itu pasti kita itu akan menyadari dari awal. Dari awal itu. Tapi kan orang gini, PDKT adalah proses paling menyebalkan dalam sebuah hubungan. Karena kenapa? Karena dalam proses PDKT orang akan menjadi yang terbaik versi dirinya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Nah, itu kan susah. Ya. Gimana cara kamu bedain? Tapi kadang-kadang itu bakalan bisa kelihatan kok sebenarnya. Dari mana? Kamu kan bisa ada intuisi tersendiri kalau misalnya kayak ini orang sebenarnya begini atau dia itu begitu karena sebenarnya pengen terlihat baik di mata gue. Oke. Bisa kok. Tapi kan orang-orang karena kan dibutakan sama cinta. Ya, Iya. cinta. Iya. Jadi kadang-kadang nggak rasional. Tapi kalau kayak aku sekarang itu udah dari awal itu udah kayak ngelihat gini nih. Ini red flag apa enggak buat gue? Green flag, red flag. Oke, Green flag, cowok red flag versi Tante Erni apa aja? Orang yang nggak bisa komitmen. Berarti kamu nggak bisa ketemu sama orang yang open relationship. Yes. Casual relationship? Nggak bisa. No. Oke. For me. Kita perjelas dulu. Casual relationship adalah hanya hubungan yang ya udah gitu-gitu aja. Iya. Nggak bikin Kalau komitmen. mungkin bahasa Indonesia. FWB. HTS ya? Ya, Apa sih? HTS. Hubungan FWB. tanpa status. Ya, friends with benefit itu Yes, nggak bisa. yes, iya, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Dari Oke. awal kalau orang udah kayak mau ngomongin kayak, yaudah kita jalanin aja dulu ya, begini. Iya. Yeay. Nggak bisa. Nggak. Sebelum lebih dalam lebih baik gue ngomong nggak. Sekarang tuh musim tahu. Maksudnya lebih apa ya, bukan musim lah, lebih tidak tabu untuk diobrolin soal open relationship. Ya, open relationship adalah ketika pasangan nih A sama B ini memutuskan untuk menjalin hubungan, tapi dengan sebuah komitmen bahwa si A bisa boleh kemana aja, si B boleh kemana aja, tapi tetap status pacaran. Kamu nggak bisa. Itu nggak status pacaran biasanya. Mereka nggak akan pernah mau ngomongin kalau we are in a relationship. Tapi kami banyak kok yang udah nikah kayak gitu. Serius? Iya, banyak banget. Ya udah nikah tapi karena ya untuk menjaga marwah pernikahannya akhirnya mereka biar tidak bosan adalah dengan open relationship. Gue nggak bisa ngejudge ini benar atau enggak ya, tapi menurut gue Kamu tuh setuju nggak? nggak tahu, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kayaknya kamu setuju deh. Kalau selama itu konsen dan deal-dealannya udah terpenuhi, menurut aku nggak ada salahnya. Deal-dealannya tuh maksudnya gimana? Iya, mereka berdua tuh punya konsen ya. Maksudnya dengan secara sadar mau, tidak ada paksaan untuk menerima hal itu. Tapi kan nggak mungkin. Iya. Kalau menurut aku ya, kalau aku nih, ini aku pribadi, mungkin orang bisa berbeda. Ya. Kalau kita udah cinta sama orang, mungkin nggak sih kita mau berbagi orang itu sama orang lain? Nggak Tapi kita mungkin. ngomongin pernikahan, udah bertahun-tahun, berpuluhan tahun, bosen. Nggak usah. Kalau lo mau kayak gitu cerai aja sama gue. Oh iya. Cerai terus udah masing-masing Iya. sendiri-sendiri. Iya. Tapi nggak saat perkawinan terus lo mau kayak gitu-gitu, aneh menurut gue. Kalau Jadi, menurut aku, iya, menurut iya, aku, ya iya. tapi mungkin kan orang bisa Beda-beda. preferensi Iya, beda-beda. iya. Tapi kamu nggak setuju? Nggak setuju. Oke, red flag berikutnya adalah cowok red flag versi Tante Erni adalah orang yang donder kayak kamu di mana? Nah itu juga sih. Itu sebenarnya udah nggak secure orangnya. Sekarang aku mempelajari banget setelah melewati ini ya. Namanya proses belajar, ya kan? Coba video call, coba kirim pap gitu. Aku sih nggak masalah sih dengan video call segala macam. Cuma maksudnya kalau kayak udah yang terlalu berlebihan, itu kan kayak menunjukkan kalau sebenarnya orang itu nggak secure juga sama dirinya dia. Mungkin kayak kan aku belajar loh setelah melewati semua itu. Badai-badai itu. Iya, badai-badai Iya. itu. Aku banyak belajar kayak setiap orang itu punya yang namanya attachment style. Oke. Ada orang yang kayak ngerasa secure, attachment. Ada orang yang avoidant. Yeah. Ada orang yang anxious. Oke. Orang yang anxious itu maybe dia akan selalu kayak yang
ngerasa takut kan, karena ada anxiety kayak, dia ngapain nih, jadi kayak, iya, jadi dia harus yang kayak yang terus-terusan lu di mana, pap dong, video call dong, dan aku nggak mau lagi sama orang yang kayak gitu. Itu ribet. Jadi cowok idaman Tante Erni tuh berikutnya adalah cowok yang seperti apa? Orang yang secure. Orang yang secure, maksudnya dia ngerasa kayak gini, antara kita berdua itu memang ada hubungan, tapi maksudnya gue juga percaya sama lu. Kalau misalnya kayak lu, pergi kemana aja, mau pergi sama teman-teman, cukup sekedar kayak gue pergi ya sama teman-teman gue, ya udah gitu. Pergi sama teman-teman dan cukup percaya kalau emang gitu. Nggak terlalu yang harus kayak yang lu di mana, video call itu aku juga nggak mau sih yang kayak dia harus kenal sama Ina kali. Ina tuh galak tahu. Kalau ada cowok yang Tante Erni dia galak. Dia lebih galak. Karena kita pernah jalan di sebuah klub lah ya. Dia deketin sama cowok, Ina tuh galak tau. Iya, cowoknya tuh harus kenal sama Ina tau. Tapi gue seneng sih. Gue suka sama orang-orang yang tipenya kayak Ina. Karena dia itu mengekspresikan rasa cinta dan sayangnya itu dengan kayak begitu. Maksudnya dia nggak pengen kalau kayak sahabatnya, saudaranya itu disakitin. Karena dia tahu kan kalau misalnya kayak gue tuh disakitin lama banget, ngurung diri di kamarnya itu bisa bulanan. Ina tuh kadang-kadang suka nanya, "Kalau kenapa sih Kak? Kalau misalnya kayak gitu kenapa lo nggak mau cerita sih?" Nggak bisa. Aku tuh model orang yang gak mau cerita. Apa-apa tuh aku pendem sendiri. Dan aku diem aja di kamar sendiri. Dia tuh Tante Erni kalau misalnya teman-teman bilang dia adalah orang extrovert, sama sekali enggak. Dia sangat-sangat introvert. Aneh ya. Padahal sebenarnya gue kayaknya aku tuh modelnya orang yang maksudnya kalau sama orang-orang yang baru kenal, orang yang senang mingle aja kemana-mana. Padahal ya dia pernah misalnya ketemu orang yang tidak dia sukai gitu. Besokannya dia harus butuh seharian di rumah untuk bisa menetralisir energi negatif dari tubuhnya. Jadi kalau teman-teman bilang ini dialah orang extrovert, enggak sama sekali, dia introvert banget dia. Mungkin I'm in between, ambivert maybe antara introvert dan extrovert. Oke, pertanyaannya adalah apakah kamu akan menikah berikutnya? Tunggu, udah pernah ada yang ngajak belum? Ada. Wow. Ada yang ngajak. Orang seberani apa yang mengajak kamu untuk menikah di balik hiruk pikuk kamu gitu kan? Ada sih orangnya aku suka banget juga, yang udah bucin banget juga. Tapi aku belajar ya dari pengalaman yang sebelumnya. Kalau kayak menikah itu adalah sesuatu yang tidak sesimpel itu. Itu butuh sesuatu yang Ini pelajaran buat aku nih yang belum pernah menikah. Kenapa sih kamu nggak mau nikah? Karena kenapa sih sama yang terakhir nggak jadi nikah? Aku tuh tadinya tuh ya udah mikirin kapan nih nungguin undangannya. Kok akhirnya kenapa buyar sih? Ya nggak bisa. Ayo dong ngobrol. Ada hal yang nggak bisa dipaksakan, ya nggak usah dipaksakan lah. Tapi kayaknya tuh udah kelihatan cocok loh berdua. Iya betul, kayak bau sama mur tuh udah pas gitu ya. Iya, dan aku kan tahu banget tipe kamu kayak apa kan. Kamu kayak apa sih? Tahu lah yang kayak artsy gitu tadi kan. Iya. Aku tadi cuma mikir, ini kayaknya tinggal nunggu waktu nih. Kapan sih aku dapat undangan? Terus kenapa tiba-tiba buyar? Dia pernah random cotorin malam-malam WhatsApp. Aku tunggu ya undangan nikahannya. Iya. Iya kenapa sih itu kenapa berakhir? Emang bukan jodoh aja kali. Kadang-kadang gitu ya. Iya, yang udah kita kayak kayaknya bakal sama dia nih, tapi ternyata enggak, ya udahlah. Iya. Ya nggak apa-apa. Nah, untuk orang-orang yang ngajak kamu nikah tuh pertimbangan apa kamu nggak mau? Enggak, karena aku belum siap aja. Karena gini, kalau aku tuh modelnya orangnya kalau udah yang ngomong siap, artinya aku terjun sepenuhnya. Aku tuh kalau udah yang oke, gua udah komit nih, mau nikah, udah, maksudnya bakalan yang kayak oke lah. Dan belum ada yang kayak gitu? Ada yang ngajakin. Nggak, tapi maksudnya yang sesuai dengan kriteria kamu nggak ada? Mungkin belum. Oke. Mungkin belum.
kriteria apakah yang akan menjadi suami Tante Erni berikutnya? Orang yang bisa ngasih kedamaian buat aku sih. Aku nggak perlu yang kayak orang kadang-kadang suka ngomong kayak gini kan. Lu tuh harus ngomongin kayak about materi segala macam, financially, bla 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 bla. Enggak. Aku nggak. Kalau aku personally, aku nggak. Karena udah kaya. Mungkin. Mungkin. I don't need that more money anymore. Aku Like, tahu. ya maksudnya Iya, kayak, aku tahu. ya. Tapi bukan maksudnya kayak aku nerima mau kondo juga, enggak. Iya, Tapi iya. maksudnya kayak hal yang kayak begitu itu udah not on my top list. Umur di bawah kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, batas. Jangan, tapi jangan yang terlalu muda juga. Oke, batasnya sejauh apa? Beda berapa tahun dari kamu? Kan sekarang aku 49, almost 50. Maybe like 40 something. Oke. Kamu berapa sih umurnya? 42. Beda 7 tahun. Ya kalau segitu masih oke. Paling nggak di atas umur 40 lah. Oke. Di atas umur 40 lah. Iya, oke. Karena kayaknya kalau Jangan kejauhan ya. kayak terlalu kejauhan tuh juga kayak apa ya? Ngomong anak jadinya. Iya. Jadi ngomong. Dan aku kan pengennya aku diemong. Aku pengen tuh kayak aku tuh pengennya kayak aku disayang-sayang gitu loh. Tapi yang teman-teman harus tahu di sini adalah Tante Erni. Dia tuh cerita sama gue soal masalahnya, soal senang-senangnya dia tuh. Gue tuh merasa bahwa Tante Erni adalah ibu yang sangat baik sama anak-anaknya. Bahkan dia sering melibatkan anak-anaknya untuk keputusan yang ada di Tante Erni. In gitu everything. kan. Iya. Itu my kids number one priority. Iya. Mungkin nanti kalau kayak aku punya di kemudian hari in my future ketemu sama seseorang, Harus setuju sama dia. anak-anakku harus setuju. Iya. Itu number one. Paling bawel anak nomor berapa? Nomor 2. Oh, yang cewek. Anakku yang cewek. Iya. Dia akan yang lebih banyak. Dia itu orangnya gimana? Dia itu gimana? Itu lebih banyak sih yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 sama nomor 3 laki kan, mereka itu lebih yang kayak, Mami, what's make you happy? If you're happy, then we are happy. Mereka biasanya akan kayak gitu. Yang jadi satpam justru yang cewek. Yang cewek. Mungkin karena emang kalau cewek itu Siapa kan namanya? Aulia. Iya. Ya Aulia kan karena kan selalu yang kayak, Mami, dia itu treats you right or not? Oke. Yang kamu bisa lihat red flagsnya nggak, Mami? Itu banyak mungkin karena emang dia protects me. Iya. Dia nggak pengen aku sakit lagi Iya, gitu. iya. Lebih kayak begitu sih. Iya. Nah, di antara semua anak-anakmu, yang 2 kan sudah di Australia. Ya. Yang pertama tuh umur 21 tahun dan udah bekerja. 23 guys. 23. Udah kerja di Australia. Iya. Dia nggak mau balik lagi ke Indonesia. Itu alasannya kenapa aku harus pindah ke Australia. Nah, ini dia. 2 anaknya, yang anak pertama udah kerja di Australia, yang kedua baru masuk kuliah. Enggak, udah mau masuk semester 2, udah mau sebentar lagi, setahun lagi lulus. Oke, setahun lagi lulus yang Aulia ya. Yang ketiga masih di Jakarta. Tapi tahun depan pindah ke sana juga. Kalau 3 anaknya udah pindah ke Australia, apakah kamu akan tetap di Australia? Aku akan ke sana karena kan aku nggak ada yang diurusin di sini. Oh, Siapa yang iya. mau aku urusin? Nah, nggak ada laki-laki yang aku harus urusin. Jadi ya udahlah, hidupku buat anak-anak. Hidup aku dedicate my life for my kids. One day, kebayang gak sih kamu udah for good di Australia? Bakal kayak gitu? Bakal for good? I think so. Bakal jadi apa Tante Erni di Australia? Mungkin bakalan jadi kayak ibu buat anak-anak. Terus masih belum tahu. Aku kemarin ini sempat diskusi juga. Diskusi sama my ex-husband. Terus dia juga kayak concern kan about Dad. Sekarang udah baik sih ngomongnya sama dia. Jadi kayak Dad, nanti aku gimana ya? Terus dia cuma kayak ngasih masukan-masukan aja kayak yang kamu harus make yourself busy juga di sana. Maksudnya karena anak-anak kan udah punya kehidupan masing-masing. Kayak Rizky udah kerja, Aulia juga almost kerja, Rafa udah mau masuk kuliah. Jadi nanti kan aku harus menyibukkan diri sendiri dong.
Dan aku tuh passion about cooking. Aku suka banget sama masak-masak. Ya. Jadi kemarin sempat kayak yang my ex-husband told me like Kenapa bikin usaha di sana soal iya, kenapa makanan? sih kamu nggak itu aja bikin restoran atau apa yang bisa ngejual kayak Indonesian cuisine, something like that. Pecel lele Tante Erni. Iya, Wih, maybe, iya. maybe. Melbourne. Melbourne, Melbourne, yes, ya? Melbourne. Iya. Iya. Gimana kerjaan kamu di Jakarta? Bakal kamu tinggalin? Kehidupan kamu yang selebgram bakal kamu tinggalin? Kayaknya iya sih. Jadi kamu rela Tante Pemersatu Bangsa tuh di tahta Pemersatu Bangsa dipindah ke orang lain, rela? Aku rela. Aku rela banget. Karena maksudnya kayaknya apa sih yang mau dipertahankan tuh apa, Gofar? Maksudnya kayak yang what? Ini kan kayaknya ini sementara aja. Seseorang itu yang kayak bisa viral di Instagram, viral di sosial media. Itu kan it's not gonna last forever. Itu bakalan kayak yang nanti bakalan ada orang-orang baru lagi yang akan naik. Yang kamu pikirin adalah kamu itu bakal ngapain in real life. Oke. Maksudnya ya udah, aku mungkin kesana, mungkin buka restoran, mungkin. Aku datang ya? Iya dong, harus dong. Visit me. Yes. Aku belum pernah ketemu sama Rizky, Auli dan segala macam loh. Belum pernah. Iya. Kamu harus. Yes. Kamu harus dong ketemu. Mereka sering dengar nama Gofar Hilman dan mereka selalu tahu, oh Gofar Hilman. Gofar Hilman is my best friend. Oh. Forever. Tapi gimana kamu nanggepin teman-temannya anak-anak kamu tuh ternyata tuh follow kamu di Instagram? Iya, sekarang nih ya yang Rafa, yang paling kecil. Hah? Yang paling kecil loh. Masih SMA? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Dia ngomong kayak yang mami, you know what? All of my friends is your followers. Teman-temannya dia SMP follow kamu. Iya, kadang-kadang apa dia, yang dicari sih? Iya, itu dia. Kadang-kadang dia terus suka. Aku kadang-kadang suka ngerasa like have a guilty feeling. Karena tapi kan kamu nggak bisa filter kan? Nggak bisa dong, nggak bisa karena aku nggak tahu siapa yang follow aku. Cuma kadang-kadang dia suka ngomong yang kayak mami, can you stop posting some sexy content about yourself? Menurut aku ya kamu tuh jarang sekali posting foto seksi loh. Karena itu one of the reason because of that. Karena anak aku agak sedikit keberatan sama itu. Karena yang paling kecil nih ngomong kayak yang mami, you know what? All of my friends following you. Terus mereka itu selalu ngomong yang kayak, oh my god, your mom is so hot. Yang kayak gitu-gitu. Dan aku kan nggak pengen dong anakku yang kayak begitu-begitu. Jadi aku kayaknya harus udah stop deh. Udahlah. Aku kan orangnya modelnya kayak apapun di dunia ini, yang paling penting buat aku adalah anak-anakku. Jadi aku nggak mau bikin anak-anakku itu overthinking, menderita, kayak sedih atau kayak dibully sama teman-temannya karena ulah aku. Jadi makanya aku kayak mikir, udahlah, that's enough. Udah, yang udah lalu udah. Ini ya, gue tuh nggak mengerti kenapa ya. Kamu tuh nggak post yang foto seksi. Karena gini, kalau kita ngomongin Instagram atau TikTok itu banyak banget yang lebih apa ya, auratnya dibuka ya, dibandingkan kamu gitu kan. Iya. Dia tuh pernah ya foto lagi nangis, itu view-nya banyak banget. Itu dia. Pakai lingerie pada dasar sih. Aku juga nggak ngerti. Tapi pakai sambil nangis gitu, itu kenapa bisa banyak ya? Nggak ngerti juga. Kadang-kadang aku juga kayak cuma pakai baju yang biasa aja ya, tetap aja komennya yang begitu-begitu juga. Dan kamu nggak bisa memfilter lah. Nggak bisa. Termasuk kamu tidak bisa memfilter orang-orang yang memakai foto kamu di dating apps atau di situs-situs apa gitu, kayak live yang sampai vulgar banget. Nggak bisa tuh. Kan aku pernah cerita sama kamu kan awal dulu kita podcast. Ada satu orang yang orang Kanada itu, yang dia itu ketemu di dating apps, tapi dating appsnya itu bukan Indonesia punya, tapi Thailand. Ini perempuan, dia itu masukin foto aku di dating appnya Thailand. Terus dia itu kayak catfishing ini laki-laki, bapak-bapak tua di Kanada. Terus
si bapak-bapak ini kayak udah ngerasa yang kayak dia ngeliat foto-fotonya kan foto-foto aku dong. Yeah. Terus ada foto yang aku lagi endorsement, aku sebenarnya megang Gureka. Apa? Gureka. Gureka tuh apa sih? Gula. Oh, gula, oke. Gula endorsement. Aku lagi megang foto begini. Terus sama dia itu fotonya itu di Photoshop. Jadi kayak I love you. Wah, Gitu. freak gila. Terus si bapak-bapak ini kayak ngerasa yang kayak wow. Anjing, freak gila. Gue kayak yang udah yang seneng banget sama ini perempuan. Ternyata itu kan bohong. Iya, bohong. Ternyata itu bohong gitu loh. Dibohongin kalau kayak kamu tahu nggak sih aku tuh sebenarnya di Thailand itu keluargaku tuh keluarga miskin. Jadi scam. Scam. Jadi catfishing, mukanya muka aku. Terus Udah ngeluarin duit belum? nah, dia ini kenapa nge-reach out aku? Iya. Karena dia itu udah sempet transfer 10.000 Canadian dollars ke perempuan itu. Berapa tuh? Nggak tahu deh, pokoknya banyak lah ya. Iya. Dia bilang karena perempuan ini bilang kalau kamu mau ngelamar aku ya udah kamu transfer dulu karena aku ini di Thailand aku tuh orang nggak punya loh gitu. Nanti kalau keluarga kamu datang dari Kanada, aku malu dong kalau misalnya kayak Dan ditransfer. Wah, ditransfer. udah scamming ya. Scamming. Kalau misalnya kamu emang mau datang sama keluarga kamu, paling nggak kamu transfer dulu supaya aku bisa nyiapin di sini bla 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 bla. Padahal sebenarnya itu bukan aku. Yeah. Dan akhirnya setelah udah dia transfer, baru dia tahu kalau itu tuh scamming sebenarnya. Dan nggak tahu kenapa si bapak-bapak bule ini akhirnya bisa mengeris aku di Instagram. Terus DM dengan panjang lebar dia bilang. Apa yang kamu balas? Dia bilang sama aku kalau kayak please ini answer my ini segala macam tuh karena tadinya gue pikir lu gini tapi ternyata kayaknya dia bohong deh gini. Terus aku bilang lu kok bisa sih ditipu yang kayak begitu, emang lu nggak pernah video call? Dia bilang nggak pernah. Dia bilang karena ini perempuan ini setiap diajak video call tuh dia selalu ada alasannya. Entahlah yang dia bilang connectionnya nggak bagus lah, apalah. Terus dia bisa aja bikin ini laki-laki tuh kayak yang ya perempuan pinter-pinter lah. Dia bilang kayak nanti aja deh kita ketemunya nanti pas kalau udah in real life. Kalau ketemu di sini. Udah ditransfer ternyata bukan aku modelnya. Berarti bule itu tuh bahasa tenisnya apa ya? Ya dongo aja. Dongo. Makanya pelajaran buat kalian semua. Kalau ada yang kayak begitu-begitu, video call. Tuh. Jangan tolol, please. Jangan tolol. Kadang-kadang orang tuh bilang ya mau di video call ada aja alasannya. Internet connectionnya jelek lah, apalah. Betul. Tapi that's bullshit. Iya. Begitu. Silakan VCS. Iya. Video call syahdu. Yes, Semakin itu dekat. harus, Ya, itu semakin dekat. harus. Ya, Tolol ya, banget sih. Menurut aku tolol banget. Aku juga ngomong sama si bapak-bapak itu, why are you so dumb? Kenapa sih lu maksudnya mau transfer kayak begitu lu video call aja belum pernah? Tapi dia nggak nuntut apa-apa ke kamu. Enggak, cuma dia bilang kayaknya gue itu udah fantasize about you. Terus kayak yang sorry man. Iya. You're dumb, stupid. Sorry. Tapi itu ya banyak banget orang. Paling aneh deh yang nge-reach kamu tuh apa? Paling aneh cowok. Selain tadi nawarin duit ya? Ada yang nawarin duit kan? Kebanyakan sih nawarin duit. Oke. Kebanyakan nawarin duit. Oke. Terus sekarang kan aku nggak pernah buka DM. Aku nggak mau buka DM lagi. Aku kan taruh di biodata aku Nomor telepon. manajer aku kan. Iya. Ya itu manajer aku lah yang dikirimin bentuk-bentuk bengkok sana kemari. Oh iya? Iyalah. Dia yang melihat tuh berapa ratus orang dalam sehari. Terus ya mau apa namanya, boleh nggak sih kenalan sama Tante Erni gitu-gitu. Dengan nawarin duit. 150 juta mau nggak gitu, 200 juta mau nggak? Kenalan doang. Kenalan, enak aja mau ngapain lu? 200 juta kenalan doang. Kenalan doang. Ada yang rela kayak gitu. Iya banyak lah, banyak. Tapi kan ya nggak mau juga lah aku kan butuh kebucinan itu. Aku nggak mau ketemu sama orang kalau aku nggak suka. Ada yang paling psikopat gak? Kayaknya sih itu aja sih, karena aku kan nggak pernah menanggapi itu langsung ya. Pejabat ada? Ya ada lah.
Partai apaan? Enggak ya guys ya, jangan disebut. Jangan. Iya. Banyak lah. Artis banyak. Artis banyak. Yang muda-muda banyak banget. Yang udah punya istri banyak. Banyak banget. Kadang-kadang aku mikir ngapain sih ini orang ya, udah menjabat gitu loh, jadi seseorang terus punya istri. Terus udah gitu kelihatannya itu ya. Terus kan kalau misalnya kayak mereka DM gitu, kadang-kadang suka buka kan. Aku buka tapi aku nggak bales. Aku lihat ya Instagramnya, aduh kayak yang samawa banget, tau gak sih? Ada nggak yang? Yang kayak ama bininya tuh kayak gimana? Ya couple goals. Ada. Banget. Iba. Ya. Banyak. Jangan disebutin orangnya. Iya, enggak, kita nggak perlu sebut. Tapi ada. Ada lah, ada. Kadang-kadang aku mikir ini kadang perasaan kayaknya lu posting di Instagram kayak yang udah paling samawa sedunia kan. Tapi masih aja yang kayak boleh nggak sih aku gitu. Iya gitu. Karena aku yang what the fuck, orang apaan sih lo gitu, aneh banget. Itulah kayak kita nggak pernah tahu ya, karena kan sosmed itu kan media yang rancu ya. Ya mungkin juga karena balik lagi ya, karena penampilan aku sering disalah artikan orang lain. Padahal aku maksudnya dengan kayak penampilan kayak begini itu bukan, menurut aku tuh bukan sesuatu yang kayak artinya dengan kayak begini lu bisa gimana sama gue. Itu kan it's about fashion. Itu dua hal yang berbeda lah. Ya. Dan banyak orang salah artiin. Itu dia, banyak banget. Tuh. Jadi yang tapi kalau kamu pasti tahu dong aku orangnya kayak gimana. Tahu banget. Luar dalam. Enggak usah. Dia tuh dalamnya maksudnya ya, dia tuh orang yang sangat bucin, gue tahu gitu kan. Dia nggak pernah yang dia kalau bucin udah cowok itu tuh nggak bisa kemana-mana udah. Blow on. Kalau udah bucin blow on. Kenapa ya? Sama gitu. Kan? Kita kan kalau bucin sama blow on. Itu. Coba dong tolong ceritain dong kebucinan kamu. Gimana sih soal yang terakhir itu? Tapi kamu baik-baik aja kan? Baik. Sama mantanku juga baik kok. Oke. Termasuk kesama yang terakhir kan? Baik. Iya, that's good. Aku tuh nggak pernah menghapus foto-foto mantan aku di Instagram, nggak pernah. Oh ya. Tapi dia menghapus, iya. Tapi kamu enggak? Enggak. Karena bagi aku ini adalah bab-bab hidup aku yang seru. Memori selalu akan itu ya. Nggak pernah aku hapus. Terus kalau dari sisi laki-laki, kenapa sih kadang-kadang tuh laki-laki tuh suka kayak banyak pertimbangan untuk bikin satu komitmen? Iya. Apa karena kalian itu memang merasa kayak belum cukup untuk berpetualang, atau karena kayak nggak kepengen aja sama satu orang ini gue bakal bosen sama orang ini seumur hidup, atau kayak gimana? Itu bisa, semua itu benar. Banyak banget teman-teman aku nih ya, yang seusia aku tuh yang sorry ya dalam tanda kutip tuh telat bandel gitu kan. Dia udah tiba-tiba umur 42 tuh udah kayak merasa diri tuh 18 tahun yang bisa kemana-kemana gitu kan. Padahal tuh ya enggak gitu. Fasenya bukan kayak gitu lagi gitu. Itu benar juga. Satu lagi mungkin karena apa ya? Karena ketakutan tersendiri ya sama pasangannya ya. Udah ketakutan, dan salahnya si cowok ini tuh nggak bilang ke pasangannya bahwa sebenarnya gue takut loh. Gue ngeliat tuh kayak, lo tuh di kerjaan tuh bagus banget, di apapun bagus banget, sedangkan gue tuh yang gini-gini aja. Cowok tuh terlalu egois, terlalu gengsi untuk bilang hal itu. Iya, jadi kayak yang harusnya diakui ya bagi cowok adalah ketika misalnya lu mendapatkan pasangan yang memang gajinya, kerjaannya tuh lebih bagus dari lu, itu harus lu akui dulu. Udah, dia lebih bagus daripada gue. Udah, secara ekonomi dia lebih bagus daripada gue. Harus diakui dulu. Abis itu lu bisa menerimanya dengan enak. Karena kalau nggak dipendem-pendem for the sake of gengsi, ya jadinya kayak gitu. Dicari-cari kesalahan lah, apalah kayak gitu. Jadi salah satu ketakutannya adalah karena itu. Kadang-kadang perempuan itu bisa yang kayak dia berpenghasilan lebih tinggi dibanding laki-laki. Daripada gua nih gitu kan. Dia anak konglomerat nih apa segala macam ya.
Iya maksudnya Anak konglomerat. apapun itu lah. Kayaknya saya tahu deh anak konglomerat. Ngomongin anak konglomerat, kayaknya siapa sih yang nggak tahu anak konglomerat yang pernah dikencani oleh Gofar Hilman? Bukan, maksudnya Oke. kita harus menyadari itu dulu. Iya. Iya. Selebihnya kalau lu udah menyadari dan lu bisa menerimanya, itu fine banget. Oke. Iya. Terus kalau perempuan yang kayak ada di dalam impian kamu itu seperti apa sih? Apa ya? Yang Aku tuh sangat senang dengan ngobrol. Oke. Iya. Aku Make suka sense. banget dengan ngobrol. Iya. Jadi Karena kalau at the end of the day orang tuh akan lebih banyak ngobrol sih Iya. dibanding berbuat sesuatu, ya nggak sih? ketika hormon testosteron dan apapun itu yang udah berkurang gitu kan, hasrat berkurang, yang ada lu tuh cuma bisa ngobrol. Iya, ngobrol. I agree Apapun with yang that. penting dan gak penting. Jadi aku harus bisa menemui orang yang sangat suka dengan ngobrol. Jadi harus yang ngobrolnya nyambung. Ngobrol lah nyaman ya. gitu dan tahu tempat lah. Kalau ngobrolnya nggak nyaman nggak juga lah ya. Oke, nyaman tuh penting. Ngobrol nggak nyambung itu nggak apa-apa. Tapi Asal nyaman. Contoh gini. Banyak orang yang putus sama pacarnya for the sake of gue nggak nyambung sama dia. nggak nyambung tuh udah kayak gimana sih? Nah, gini. Menurut aku nggak nyambung itu bisa jadi sesuatu yang amat seru. Contoh, kamu nggak tahu soal radio. Iya. Kamu nanya soal aku soal radio. Oke. Aku sangat dengan senang hati Menceritakan, menjelaskan iya. berapi-api soal radio ke kamu. Itu pembicaraan sangat amat menyenangkan. Yes. Gitu. Sebenarnya dalam hubungan menurut aku ya bukan nyambung dan nggak nyambung. Sesimpel lu tertarik gak sih sama cerita gue? Gitu. Selama lu tertarik sama cerita gue fine banget sama lu dan gue adore lu. Gitu. Tapi selama lu nggak tertarik sama cerita gue nggak adore lu sama sekali gitu. Berarti itu maksudnya harus kayak dari kedua belah pihak itu apa ya? Memberikan satu support lah to each other dong. Iya, betul. Iya dong, walaupun misalnya kayaknya aku nggak suka ngomongin masalah mobil misalnya, Iya. tapi Ya, kamu karena tanya aja. tapi karena I love you, Iya, lu tanya aja. Kayaknya aku akan yang Iya. kayak yang I Karena don't dengan sangat mind, senang hati, percaya ya, aku akan I don't menjelaskan. mind, aku belajar Iya. tentang soal mobil. Iya. Dan tema PWK kali ini adalah konseling soal hubungan dengan Tante Erni. Tepuk tangan buat Tante Erni dong. Mantap! Gokil! Sekarang kita masuk ke STMJ Subscriber Tanya Merjawab. Yang pertama, Ipeng Cafarasa, kelamaan ngejanda, ada kerasa kaku badan gak sih Tan? Hah? Maksudnya gimana? Kalau kaku-kaku aku main pedal. Kalau kaku-kaku aku yoga pagi-pagi. Dia banyak olahraga banget loh. Itu kunci. Jadi saat dimana-mana kalian itu merasakan pengen sesuatu itu, distract aja sama sesuatu yang bikin kamu lebih happy. Kamu sekarang olahraga apa sih? Pedal? Iya pedal sama yoga aja. Yoga itu aja. sama tong setan ya terakhir ya? What? Oke mau. Oke. Itu olahraga aja ya. Yes. Ya berikutnya. Sandia Ikhwan. Tante kalau ketemu om nakal kayak Gofar gimana ngadepinnya? Oh dia tuh tahu banget cara ngadepin gue dia. Iya. Aku tuh tahu lah. Kalau misalnya kamu tuh ngerasa kamu itu player, I am the coach. Harap lah kalau kayak masih player aja lah. Ngapain sih? Tante itu lebih banyak pengalamannya. Berikutnya. Ibas.co mau nanya dong Tante, momen haru apa yang pernah Tante alamin sama anak-anak? Momen haru. Iya. Mungkin pas pisah nggak sih? Nggak Iya, ya? itu dia sih. Mau ngomongin itu, tapi sebenarnya kayaknya nggak pengen ngomongin lagi. Udahlah. Karena udah berlalu. Ya udahlah. Nggak usah Tapi deh. mereka intinya anak-anak yang menemani kamu lah. Of course. Iya. Mereka itu like my angels. Iya. Orang-orang yang bisa membuat aku itu semangat untuk hidup adalah 3 orang anak-anakku. Iya. Jadi ya kadang-kadang emang ups and down. Iya. Namanya manusia ya. Ya. Selalu kadang-kadang hari ini pagi ini ngerasa oke banget, besok tiba-tiba udah yang kayak down banget. Tapi selalu untuk melihat mereka bertiga itu yang membuat aku kuat. Iya. Gitu Dan aja. hidup untuk mereka. Yes, exactly. Tuh, itu tuh Ibas. Berikutnya dari What Dog Sir.
tanggapan anak tante tentang konten yang semi revealing gimana? Tadi kita udah bahas ya. Banyak ada yang paling kecil tuh si Rafa itu tuh Iya. agak sedikit bawel ya Iya, sama iya. Karena sama konten teman-temannya kamu ya. itu teman-temannya follower aku. Jadi sekarang Teman-teman ya, SMP guys, follow Tante Erni. Jadi, apa yang dia cari? Iya, Nggak ngerti juga. nggak ngerti juga. Iya. Iya, tanggapan anak tadi udah kita bahas juga ya. Iya, tapi ya kamu nggak bisa memfilter siapa yang follow kamu kan? Iya, of course. Iya, iya. Tuh, what dog share berikutnya. Terima kasih Tante Erni udah. Hey. Tante Erni, thank you banget Erni udah datang ke PWK. Ini Thank kedua you kalinya ke for having PWK, me. ya ga? Thank you. Dan yang pertama tuh kamu bahas sama Pras Teguh, kamu bahas film Open BO. Iya, iya, iya. Dan Ini berikutnya akan ada, mau ada lagi. akan ada sambungannya ternyata Open BO itu. Dan menariknya adalah Open BO berikutnya adalah karakternya banyak yang nggak ada kecuali kamu. Ada aku sama Fajar Nugra. Fajar Waktu itu Nugra? Fajar Nugra sempat kesini juga. Nah. Jadi aku pun agak sedikit surprise karena sebenarnya Open BO itu kan mengisahkan tentang kehidupan malam ya, tentang kayak perempuan-perempuan yang bisa Open BO. Iya. Dan aku mikir kayak yang figurnya si Mucikari itu, si Mami Teresa itu ya that's it, only di Ya. situ aja. Ya. Tapi ternyata mereka itu kayak mengupas lebih lanjut nih tentang si Teresa ini. Jadi Oke. ya di Open BO yang berikutnya ini Ada. masih ada aku. Teresa bakal ada. Masih ada Teresa. Tepuk tangan buat Tante Erni dong, mantap. Teresa masih Terima kasih ada. Erni ya. Thank you so much. Thank you banget. Thanks for Thank you having banget. me, Terima Gopal. kasih. Thank Terima you, kasih semuanya yang udah nonton PWK di Thank episode you. kali ini. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye semuanya. Bye.